Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para follower, subscriber, supporter, liker Kangguru Kreasi, selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, serta senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Kangguru akan menjelajah perkebunan untuk mendapatkan di mana saja letaknya sumber pupuk kompos alami yang dapat kita manfaatkan sebagai media serta zat-zat yang bisa memperkuat unsur hara serta nutrisi tanaman yang lengkap. Pertama, letaknya ada di sini, yaitu pohon yang sudah kering, tua, dan mengalami pelapukan. Di pohon ini terdapat pupuk kompos yang alami. Nah, mari kita coba bongkar sedikit-sedikit sampai mengarah ke dalam batang pohon bambu ini. Nah, ini pohon ini sudah terjadi pelapukan dan ada pupuk kompos yang luar biasa dahsyat, ditandai dengan tumbuh jamur serta di dalamnya ada binatang-binatang berupa ulat, sagu, dan tentunya jika diteropong secara mikroskopis ini bisa terbukti bahwa di dalamnya terkandung bakteri yang sangat kuat dan bersifat positif sebagai bahan untuk dekomposer. Nah, ini adalah binatang-binatang berupa ulat sagu yang mana ketika dia hidup di dalam ini tentu di dalamnya ada makanan-makanan yang bermanfaat untuk kehidupan. Salah satu jurnal yang telah mengadakan penyelidikan bahwa kayu lapuk mengandung bahan organik yang kaya nutrisi dan mampu memperbaiki struktur tanah, sehingga menjadi solusi alami untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kayu lapuk ini kaya akan karbon, nitrogen, fosfor, dan unsur hara lainnya yang sangat dibutuhkan oleh tanah. Selama proses pelapukan, kayu melepaskan senyawa-senyawa ini secara perlahan sehingga memberikan efek jangka panjang pada kesuburan tanah. Dan kayu lapuk ini berfungsi sebagai media bagi mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam menjaga ekosistem tanah. Kedua, ada pada humus bambu. Ini adalah humus bambu, tentunya kaya akan nutrisi penting bagi tanaman termasuk fosfor dan kalium. Dapat Anda saksikan ada warna putih, itu merupakan jamur yang tumbuh pada humus bambu, menandakan bahwa ini mengandung nutrisi penting bagi tanaman termasuk fosfor dan kalium, dan juga mengandung bakteri PGPR yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Anda dapat menggunakannya sebagai media tanam organik karena humus bambu ini dapat digunakan sebagai media tanam tunggal atau campuran dengan media lain seperti sekam bakar. Nah, sekarang kita beralih ke daun kering sebagai sumber pupuk kompos alami.
Ini adalah daun kering, yaitu daun pisang yang sudah mengering dan sudah sangat lapuk. Daun kering ini dapat diolah menjadi pupuk kompos alami. Proses ini melibatkan campuran daun kering dengan bahan-bahan lain seperti sisa makanan, kotoran hewan, dan sisa-sisa tanaman lainnya. Kompos ini kemudian akan secara alami difermentasi oleh mikroorganisme, menghasilkan pupuk organik yang kaya nutrisi bagi tanaman. Daun kering bisa berguna sebagai pupuk organik langsung. Artinya daun kering bisa langsung ditambahkan ke tanah sebagai pupuk organik. Daun kering akan terurai secara alami di tanah, lalu tentu memberikan nutrisi penting bagi tanaman. Daun kering dapat difungsikan sebagai mulsa. Dapat digunakan sebagai mulsa, yaitu menjaga kelembaban tanah, mencegah pertumbuhan gulma, dan meningkatkan kualitas tanah pada tanaman kita. Keempat, ada pada kulit pohon lapuk. Kulit pohon lapuk memiliki beberapa manfaat baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai media tanam atau bahan baku untuk pupuk organik, karena kulit pohon lapuk meningkatkan kesuburan tanah. Selain kulit pohon lapuk juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan, namun juga biasanya berkhasiat juga untuk obat tradisional. Nah, apa saja untuk manfaat untuk tanaman? 1. Sebagai media tanam, dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kulit pohon lapuk mengandung zat hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman, memperbaiki struktur tanah, dapat mengikat partikel tanah dan meningkatkan drainase, lalu menjaga kelembaban tanah. Kulit pohon lapuk dapat membantu menjaga kelembaban tanah, terutama di daerah yang kering. Lalu pohon lapuk bisa memperbaiki pH tanah. Jadi jenis kulit pohon lapuk ini dapat menetralkan pH tanah, terutama keasaman tanah. Cara penggunaan kulit lapuk ini yaitu dengan menghancurkan kulit pohon lapuk menjadi serpihan kecil, kemudian campurkan ke dalam tanah sebelum musim tanam. Namun pastikan kulit pohon yang digunakan harus benar-benar bersih dan tidak mengandung zat berbahaya sebelum digunakan sebagai pupuk atau media tanam. Nah, kembali lagi kepada humus bambu. Humus bambu ini cara pengambilannya adalah kurang lebih 10 cm dari tumpukan lapukan daun-daun bambu. Di situ ada tanah-tanah humus. Tanah-tanah itu kita ambil sekitar lebih kurang 5 cm kedalamannya. Boleh kita mengambil lapisan tanahnya atau juga bambu-bambu yang sudah menjadi serpihan-serpihan kecil atau seresah bambu. Nah, ini kita bisa manfaatkan dan dicampurkan dengan tanah lokal di sekitar kita. Dan cara fermentasinya ada pada video Kangguru sebelumnya. Ya, tentunya kita bisa memanfaatkan EM4 untuk mempercepat proses penguraiannya.
Dan inilah konten saya yang mungkin bisa Anda manfaatkan bagi para penghobi tanaman ataupun para petani. Sekian, semoga saja bermanfaat. Disambung lagi pada segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.